Berarti kalau begitu bagaimana bah supaya saya tersambung terus dengan Allah? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Berapa kali bah di bulan Muharram ini? Usahakan sehari 17 kali saja. Betul-betul ihram. Muharram itu dari ihram. Tutuplah diri dohir. Kenapa harus ditutup? Supaya yang ada hanya diri batin. Tuh. Tadi. Maka nanti bedakan pulang dari sini. Kalau biasa yang sholat bapak itu duha itu badan, nanti yang sholat ruh. Tuh. Kalau kemarin yang sholat maktubah itu badan, nanti yang sholat itu ruh. Karena hanya sholat ruh itulah yang oleh Allah dilihat. Tapi yang sholatnya badan nggak dilihat oleh Allah. Maka sholat yang menggunakan dohir, Al-Quran sudah mengatakan pawailulil, celaka. Kenapa celaka? Karena kamu sholat pakai satu perkara yang tidak pernah ada di sisi Allah. Bahkan kamu sholat menggunakan jasad yang justru musuh kepada musuh. Merasa wujud nggak? Nah, itu. Berarti pada saat tubuh ini merasa wujud, kita musuh dia. Maka Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad wastagfir li danbika. Ya Muhammad mohon ampun. Dosa apa kata Muhammad? Kata Allah, aili danbi wujudika. Wujudmu itulah dosa. Maka muncullah asbabul wurud. Sebuah hadis kata Nabi adalah apa? Wujuduka danbun, wujudmu itulah dosa. Dan tadi pada saat bapak beranggapan yang setrum itu bapak, Allah dibikin masa. Ngerti nggak? Bapak yang setrum, Allah yang apa hasilnya? Sia-sia. Usaha nggak ada buahnya, ibadah nggak ada untungnya. Sholat sampai kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan. Sesungguhnya sholat mereka hanya siulan dan tepuk tangan. Sama saja sholat mereka bebegig yang lagi sholat di sawah. Maka Abah kemarin bikin judul, beda sholat dan usol. Nah, sholat kalau sudah menggunakan ruh, usolli kalau pakai jasad. Tuh. Sok pahami. Maka tadi kalau bapak mau melaksanakan sholat maktubah, lepaskan dulu cangkangnya. Maka para ulama tasawuf mengajarkan, lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Tadi lepaskan. Karena kalau tidak dilepaskan, yang ada bapak. Kalau bapak ada, maka Allah tidak ada. Maka aneh doa mana tidak ijabah alona eueuh. Tuh. Maka doa itu bukan meminta, da'a ya da'u, menghadirkan Allah itu dengan mematikan diri itulah kenapa di Jawa ada konsep mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Tuh. Wong hidup aja mati, apalagi mati. Tapi kalau bapak sudah bisa lepaskan, wong mati aja urip, tuh. Apalagi urip. Tuh, inilah. Maka kalau nggak urip, nggak uruk. Kata orang Jawa ya. Tuh, pahami. Makanya kenapa para nabi, para aulia itu mereka bertapa di gua untuk melepaskan tadi semua, melepaskan pengakuan. Nah, inilah termasuk kita. Tadi karena seperti produk ini Abah semprotkan. Ini ada gelombang elektromagnetik. Semua. Tubuh kita pun sama. Pada saat bapak tekuk lidah, rapatkan gigi, artinya bapak matikan diri yang dohir ini. Maka tersambunglah pada dia. Dan Allah sudah nyuruh sebenarnya. Tapi Allah nyuruhnya tidak menggunakan pil amar. Tapi Allah menggunakan walau seandainya. Allah tidak nyuruh. Tapi seolah Allah menganjurkan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kata Allah,
Seandainya aku ingin wajibkan, hei kabel merah, tahanlah dirimu, matikan dirimu. Tapi sedikit yang mau melakukan, dia ingin selalu eksis. Saya Ujang, saya Mamat, saya Ibrahim, saya Cece, saya Jamal. Kan begitu. Saya Gus, saya Buya, saya Kiai, saya Syekh, saya Mursyid. Kan begitu. Itulah selama. Maka Abah mengajak, kata Abah juga, jangan melihat diri Abah. Kita mari sama-sama sebagai sahabat yang sedang berjalan, belajar mematikan diri kita, pulang sebelum pulang. Pasti tubuhnya akan selalu dalam keberkahan dia sebenarnya. Nah itu. Maka yang pertama adalah, mari kita hidupkan dulu jiwanya. Karena ada sebagian banyak yang baru hari ini. Maka itulah kata apa namanya Tuan Sabul Qadir, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi, yang harus ditanamkan sekarang untuk memindahkan dari tadinya tubuh sebagai imam, sementara jiwa dianggap makmum, sekarang balik. Tubuh jadi makmum, jiwa menjadi imam. Tuh. Maka Bapak sebelum melakukan sholat, apapun lah tujuannya, wudhu, selalu lepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Itu sebetulnya sedang melepaskan cangkang, melengkaskan cangkang kepalsuan, diri yang palsu, diri kita yang berwajah ini semua adalah cangkang. Ini 100 tahun lagi semua masih ada nggak? 200 tahun yang lalu wajah ini ada nggak? Berarti ini semua hanya cangkang-cangkang tipuan. Yang ada 200 tahun kemudian apanya? Ruhnya. Apakah ruhnya akan hilang? Tidak. Karena ruh itu energi. Cuma akan berubah energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dihilangkan, hanya akan bisa berubah bentuk. Tuh. Yang hari ini jadi botol Ades, besok jadi botol Pit. Itu doang. Terubah-ubah tina botol karena botol. Semuanya akan mengalami daur ulang. Ini yang warna-warni di sini semua. Ini habis diminum, kemana nih botolnya dibuang? Ke tempat sampah. Dikumpulkan di tempat sampah. Merek Ades, Aqua, Le Mineral, Pit semua dia dibersihkan, dicincang. Setelah yang bermerek-merek ini semua, bahkan urut-urut piring plastik, apa semua dicincang semua, digiling, dirubah jadi apa? Biji plastik. Setelah jadi biji plastik, yang tadinya botol Aqua nanti jadi Le Mineral. Yang tadinya Aqua jadi sendal cepit. Sendal cepit jadi naon? Inilah sebetulnya kehidupan, karena sebenar-benarnya yang ada itu hanya ruh. Dan Nabi sudah bersabda, al-mu'minuna, artinya ruh. Al-mu'min itu ruh. Al-mu'minuna la yamutuna, tidak akan mati. Tuh. Ada ruh mati? Tidak. Nah yang ada ini, coba sekarang Bapak sebut, apakah yang ada ini jasad apa ruh? Coba kesadarannya ada pada ruh selalu. Makanya selalu tekuk lidah pada aku ruh. Ruh yang ditiupkan Allah. Berarti aku ini mulia. Mulia. Aku ini. Nah, kemudian karena supaya sejalan di sininya bersihkan. Maka kenapa ada mandi tobat, guyur di kepalanya. Ya Allah, sucikan hatiku. Keluarkan dari sifat iri, dengki, hasud, dendam, marah. Sifat-sifat binatang yang lain keluarkan. Sebetulnya di hati. Itulah nanti yang akan merubah frekuensi. Jadi hari ini kenapa ya radionya gerasak gerusuk? Ini udah ketemu sih channel Prambos, tapi gerasak nggak clear, nggak bening. Kenapa? Karena banyak kotoran. Maka tadi Abah bilang tadi, ada yang nanya ibu-ibu, Bah, kenapa harus mandi tobat? Saya tanya, piring ibu dicuci nggak? Cuci. Berapa kali piring sehari dicuci? Bisa 2 kali. Tuh, baju ibu dicuci nggak? Dicuci. Berapa kali itu baju dicuci? Setiap habis dipakai. Itu ibu punya mobil dicuci nggak? Dicuci. Motor dicuci nggak? Dapur dicuci nggak? Itu tubuh kapan dicuci?
inilah persoalan manusia hari ini. Itulah yang menghalangi frekuensi dan vibrasi, sehingga siaran Allah tidak tertampak. Maka tadi, bagaimana cara terbuka mata batin? Nggak usah nyari terbuka mata batin, karena mata batin itu akan terbuka dengan otomatis pada saat penghalangnya dilepaskan. Maka inilah, maka Abah ingin ajak selalu. Maka udahlah, karena hari ini kalau dibahas terlalu panjang semua, tapi yang jelas nanti semua ini tolong dibagikan, kita akan pikir. Kalau Abah sih programnya nggak usah panjang-panjang, sebentar, yang penting nyambung. Tapi tadi, kalau seandainya baju itu sadar diri, kita ini dari Allah kembali kepada, seperti baju dari lemari kembali ke lemari. Nah, sadari setiap diri ini. Keluarnya baju dari lemari, di luar itu kotornya beda. Ada yang keluar dari lemari itu hanya kena keringat, cukup digosok-gosok, jemur sebentar, gosok, rojiun, kembali ke lemari. Maka temennya baju yang belum dipakai, ente kemana seharian? Oh, tadi gua keluar sebentar, tapi udah balik lagi di lemari. Itu teman kita kemana? Katanya si putih, dia kotor banget tuh, sedang direndam sama tuannya di atas ember. Terus gimana kan temennya? Ngobrol tuh di lemari berdua. Emang lagi diapain? Dimasukin ke ember. Diapain? Dikasih rinso, dikasih baiklin. Saya dengar malah digebot. Cubet. Kasihan. Nah, seperti itulah jiwa-jiwa yang kotor, yang tidak terkoneksi itu tergantung tingkat kotor. Maka oleh karena itu, ayo istiqomah tadi semua. Jangan nongol, hilang. Baru aja 2 kali ngaji, bah belum ada buahnya. Kamu di rumah nanam apa? Duren. Udah berapa lama? 3 tahun. Udah ada buahnya? Belum. Lu baru 2 bulan. Giliran duren aja pengen cepat 4 tahun lu tungguin. Tuh. Segala perkara itu butuh Ayo, maka ditanya, secepat apa bah orang kita ini bisa berubah? Secepat keinginanmu. Sekuat apa bah dia berubah? Sekuat keinginanmu. Sekuat apa kau ingin merubah dirimu? Maka selalu Allah ingatkan, alladzina amanu wahajaru wajahadu. Tuh, berarti setiap diri orang ini akan kembali ke lemari, akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan, tergantung seberapa kuat Bapak mencucikan diri sendiri. Nah, maka kata apa? Sing tahu diri. Oh, bah, teman saya 2 bulan sekarang sukses. Iya, dia itu keluar cuma berkeringat aja. Kalau lu kan nyimpang di warung janda sini, warung janda sono, gapleh dulu, giliran porkas beli lagi. Temen lu itu cuma lewat aja di warung itu, maka dia balik gocok, balik lagi ke lemari, beres urusan. Oh gitu ya Pak, ya gitu. Itulah Pak, tiap diri itu tingkat kotorannya beda. Maka Allah dalam Al-Quran bicara masalu nurihi kamiskatu, perumpamaan cahaya itu kayak miskat. Dalam miskat itu piha misbah, di dalamnya ada lampu, tapi di dalam misbah itu ada azujajah, ada semprongnya, dan terangnya lampu itu tergantung berapa kotor sistem itu. Jadi kalau begitu, Abah yang bisa merubah Bapak atau Bapak sendiri? Diri sendiri. Maka Allah berkata, innallaha la aku tidak bisa merubah kamu, lampu. Kata Abah, sampai hatta yugayiru, kau bersihkan dirimu sendiri. Maka waktu Nabi Muhammad nangis 3 tahun, ya Allah, jadikan pamanku beriman, ya Allah, datanglah kalimat, innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, engkau tidak bisa beri hidayah, engkau tidak bisa menghapuskan kotoran yang ada di hati Abu Thalib, sampai Abu Thalib sendiri yang membersihkan kotorannya sendiri. Paham itu? Jadi kalau begitu, siapa yang bisa merubah? Maka tanya, jangan nanya, bah kira-kira kapan saya bisa berhasil? Tergantung kamu. Bah kira-kira secepat apa saya bisa berproses? Terserah kamu. Tuh, Allah saja tidak bisa tuh.
Bukan Allah tidak bisa merubah, Allah tidak berkehendak untuk merubah, karena Allah itu selalu ada. Ngerti nggak? Maksud innallaha la yughid, bukan Allah tidak punya kekuasaan, Allah itu sang ada. Tadi berarti kalau begitu, siapa yang membuat kita terhijab kepada Allah? Diri kita itu aja. Kata Allah, aku ada. Kau hilangkan, aku ada. Kau ada, aku tidak ada. Kau tidak ada, aku yang ada. Kau ada, aku tidak ada. Ayo terserah kamu. Maka tidak ada hulul, tiada itihad, nggak ada. Karena sebenarnya yang ada hanya Allah. Maka nggak ada wahdatul wujudmu sebetulnya. Nggak ada hulul, nggak ada itihad, nggak ada wahdatul wujud, nggak ada. Kamu dan Allah, yang ada hanya Allah. Cuma kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Gitu. Kalau kamu yang ada, dia yang tidak ada. Itulah kenapa konsepnya nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Tapi kalau isbat pada dirimu, Allah yang nafi. Kalau kamu yang wujud, Allah adam. Kalau kamu yang melihat, Allah yang buta. Bagaimana kau ya Rob? Tapi Allahnya di paehan kumane.